kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Jika di pertemuan pertama kita telah mempelajari tentang lipid, lemak, minyak, tentang terpenoid, fosfolipid, maka di pertemuan kali ini kita akan fokus kepada yang namanya asam lemak, ya, yang merupakan lipid paling sederhana dan merupakan penyusun dari lipida kompleks. Jadi namanya kalau lipid itu yang paling sederhana itu asam lemak, ya. Kalau ditanya yang paling kompleks gimana, ya pasti ada asam lemak di situ. Nah, apa sih asam lemak itu? Jadi asam lemak itu merupakan asam karboksilat RCOH yang mempunyai rantai karbon yang panjang, di mana gugus R-nya merupakan rantai lurus tidak bercabang, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebuah dari asam lemak itu dia pasti punya dua gugus, yaitu gugus karboksil dan juga hidrokarbon, ya. Ini kita perlu pelajari. Jadi kita jangan berpikir bahwa lemak itu cuma ada gugus asam karboksilatnya saja, tidak. Tapi dalam sebuah asam lemak itu ada dua, yaitu asam karboksilat dan dia juga punya rantai panjang, yaitu adalah rantai hidrokarbon. Nah, biasanya jumlah atom C dalam asam lemak ini jumlahnya berjumlah genap, ya. Tapi kalau misalnya nanti asam lemak ini digabung dengan alkohol, baru namanya menjadi lemak, ya. Lemak, minyak, lipid. Nah, itu pasti sudah ada asam lemak sama alkohol. Tapi kalau asam lemak aja berarti dia belum menjadi lemak, ya. Nah, struktur dari asam lemak ini adalah ada bagian kepalanya yang kita udah pelajari dalam fosfolipid, ya. Jadi ada bagian kepalanya, yaitu dia hidrofilik sifatnya. Hidrofilik berarti dia suka air, ya. Filik, ada fil di situ. Kalau dia bagian ekornya hidrofobik, fobik itu kan takut, ya. Berarti di sini bagian ekor itu yang sifatnya adalah mengandung asam lemak. Nah, jadi kalau asam lemak, ya maksudnya dia adalah terdiri dari rantai hidrokarbon. Tadi kita sudah mempelajari, saya ulangi lagi, bahwa asam lemak terdiri dari gugus karboksil dan juga rantai hidrokarbon. Gugus karboksil di sini sebagai kepala yang bulat tadi karena dia sifatnya polar, ada oksigen. Tapi pada rantai hidrokarbon ini merupakan bagian ekor yang sifatnya adalah hidrofobik, ya. Nah, kalau kalian balik gambar ini, sama aja dengan gambar yang di slide sebelumnya, bahwa pada bagian kepala sifatnya hidrofilik, yaitu tadi asam karboksilatnya, pada bagian ekornya merupakan adalah rantai hidrokarbon. Nah, asam lemak penyusun trigliserida itu dapat dibedakan berdasarkan ikatan dalam rantai hidrokarbonnya. Kalau dia rantainya karbon jenuh, biasanya di situ dia hanya mengandung ikatan tunggal, seperti pada asam laurat, palmitrat, stearat. Ini dia mengandung ikatan tunggal. Tapi kalau dia sudah mengandung ikatan rangkap, ya namanya rantai karbon tidak jenuh, ya, karena ada ikatan rangkap di sini. Contohnya asam oleat, linoleat, linolenat, ini merupakan contoh rantai karbon tidak jenuh. Ini yang saturated berarti jenuh, ya. Dia di sini mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Tapi kalau pada rantai hidrokarbon ini ada ikatan rangkap, maka dia namanya menjadi tidak jenuh. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat dari asam lemak. Jadi, lemak hewani, udah kita pelajarin, ya, lemak hewani pada suhu ruangan berupa zat padat, tapi minyak nabati pada suhu ruangan berupa cairan. Lemak dengan asam lemak jenuh mempunyai titik lebur yang tinggi, sedangkan untuk yang tidak jenuh titik leburnya rendah. Lemak dengan asam lemak rantai pendek dapat larut dalam air. Rantai pendek berarti hidrokarbon. Ini rantai pendek ini maksudnya rantai hidrokarbonnya, ya. Ini berarti dapat larut dalam air. Tapi kalau dia rantainya rantai panjang, dia bisa nggak larut dalam air. Karena kita udah tahu, ya, di materi-materi sebelumnya, makin panjang rantai hidrokarbon itu dia makin larut tidak larut dalam air. Terus ada juga lemak dapat larut dalam pelarut organik, karena lemak ini pada dasarnya nggak larut dalam air, ya, dia larut dalam pelarut organik seperti benzena, kloroform, dan alkohol panas. Di udara, lemak akan mengalami hidrolisis
hidrolisis dengan melepaskan asam lemak bebas sehingga timbul bau yang tidak enak. Ya, ini adalah contoh dari bau, biasanya baunya tengik ya. Nah, ini oksidasi, jadi dalam hal ini oksidasi lemak akan menghasilkan warna dan rasa yang tidak enak atau tengik. Sifat fisikanya, asam lemak jenuh yang tadi sudah disampaikan, makin panjang rantai karbonnya, makin tinggi titik leburnya. Tapi kalau asam lemak tidak jenuh, makin banyak ikatan rangkapnya, makin rendah titik leburnya. Larutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambah panjangnya rantai karbon. Tadi sudah saya jelaskan ya. Contohnya di sini adalah asam kaproat, dia larut sedikit dalam air, berarti dia rantai karbonnya panjang. Tapi kalau sedikit dalam air, berarti ini berarti rantai karbonnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau asam palmitas, stearat, oleat, linoleat, ini kan dia tidak larut dalam air, berarti dia rantai karbonnya panjang. Umumnya asam lemak larut dalam eter atau kalau panas, sudah jelasin tadi. Nah, asam lemak sendiri adalah merupakan asam lemah ya, beda ya. Lemak dan lemah ya. Jadi asam lemah di mana dia bila larut dalam air, dia akan terionisasi sebagian ya, dan melepaskan ion H+. Sudah kita pelajari bahwa kalau asam lemah itu dia tidak terionisasi sempurna, dia terionisasi sebagian dan menghasilkan ion H+. Rumus pH untuk asam lemah adalah seperti ini. Dalam persamaan Henderson-Hasselbalch kita sudah mempelajari bahwa kesimpulannya aja yang mana di sini ya. Konsentrasi dari H+ adalah Ka, tetapkan asam, dikali konsentrasi dari asam lemah itu sendiri dibagi dengan konsentrasi dari ionisasi dari asam itu sendiri. Nah, ini kita lebih jelaskan ya, bahwa dalam hal ini kita fokus kepada pH. pH sama dengan pKa ditambah logaritma dari konsentrasi dari ion asam lemah per konsentrasi dari asam lemak itu sendiri. Ya, ini contohnya, misal dari asam lemak pH sama dengan pKa ditambah log dari RCOO- konsentrasinya dibagi konsentrasi dari RCOOH. Nah, jadi sini pH larutan tergantung dari konstansa keasaman dan derajat ionisasi masing-masing asam lemak. Nah, contohnya dari asam lemak ini kita bisa temui, sudah saya bahas kemarin ya, contohnya asam lemak ya, di mana merupakan struktur dasarnya adalah asam karboksilat ditambah dengan rantai hidrokarbon yang kita bahas hari ini, yang punya fungsi pada sel dan juga penyimpanan energi. Contohnya adalah asam stearat. Ada juga lemak, kita pelajari 3 asam lemak bergabung dengan gliserol, maka dia bisa sebagai cadangan energi. Ada juga yang namanya fosfolipid ya, kita udah mempelajari di mana 2 asam lemak digabung dengan fosfat yang berhubung dengan gliserol, penting untuk membran sel. Nah, ada juga namanya steroid. Dia ini terdiri 4 cincin 4 karbon ya. Contohnya pada testosteron dan kolesterol. Wax kita pelajari lilin, dia merupakan asam lemak yang panjang rantainya berhubung dengan alkohol ya. Jadi ini contoh-contoh dari asam lemak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lemak dan minyak dapat mengalami reaksi kimia, di antaranya reaksi hidrolisis, penyabunan, hidrogenasi, dan oksidasi. Dan ini akan kita pahami lebih lanjut ya. Reaksi hidrolisis akan memecah lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi contohnya di sini ada senyawa gliseril tristearat. Jika dipecah maka dia menghasilkan gliserol dan asam lemak yaitu asam stearat. Ini contoh reaksi hidrolisis. Ada juga namanya reaksi penyabunan. Nah, ini yang kita akan bahas dan kita fokuskan ya pada materi lipid ini tentang reaksi penyabunan. Bahwa reaksi antara lemak dengan basa akan menghasilkan sabun dan gliserol. Jadi ini contohnya ada lemak yaitu gliseril tristearat. Direaksikan dengan basa NaOH, dia akan menghasilkan sabun yaitu natrium stearat dan juga gliserol. Jadi namanya reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Ada juga namanya reaksi hidrogenasi, di mana dalam reaksi hidrogenasi ini adalah proses untuk mengubah minyak nabati yang cair menjadi padat.
Proses ini dilakukan dalam proses pembuatan margarin, di mana bertujuan menstabilkan minyak dari pengaruh reaksi oksidasi. Ada juga reaksi oksidasi lemak dan minyak dapat terjadi jika dia bereaksi dengan oksigen. Pada proses oksidasi ini akan menimbulkan bau dan rasa tidak enak. Oleh karena itu, kenapa sih kita sering lihat lemak atau pokoknya segala macam lemak disimpan dalam kulkas? Karena untuk menghindari reaksi lebih lanjut dengan oksigen dalam jangka waktu yang lama yang menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak. Nah, seperti yang sudah saya bilang barusan bahwa kita akan fokus pada sabun, ya. Sabun itu sendiri adalah gabungan dari garam alkali dari asam-asam lemak. Nah, alkali berarti basa ya. Nah, sabun dapat diperoleh dari reaksi saponifikasi antara lemak atau minyak dalam larutan alkali. Jadi ini contohnya adalah lemak dan minyak di mana dia direaksikan dengan larutan alkali yaitu NaOH dan KOH. Nah, kalau misalnya trigliserida ini direaksikan dengan NaOH atau KOH, dia akan menghasilkan sabun dan gliserol. Sabun ini ya tadi sudah dibilang merupakan garam ya, natrium dan kalium. Jadi bisa kalium atau natrium sebagai bahasanya digabungkan dengan asam karboksilat rantai panjang. Jadi setiap sabun itu tentu punya asam karboksilat. Juga dia punya gugus COO-Na+ yang bertindak sebagai basa. Nah, molekul sabun itu mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang dengan ujung ion. Rantai hidrokarbon itu merupakan bagian yang bersifat hidrofobik ya. Jadi perlu Anda sekali ingat bahwa semua yang namanya kalau dengar kata hidrokarbon pasti dia hidrofobik, dia tidak suka air. Yang dia akan berinteraksi dengan zat-zat yang nonpolar ya. Karena dia sifatnya tidak suka air, hidrofobik, maka dia akan bereaksi dengan yang tidak suka air juga, nonpolar. Tapi kalau hidrofilik, filik itu kan suka air, maka dia akan larut dalam air ujungnya ini. Jadi di sini makanya sabun itu bisa digunakan untuk mengemulsikan kotoran berminyak yang memudahkan untuk dibilas dan dipisah. Jadi kerja sabun yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika mandi itu merupakan mekanisme dari reaksi saponifikasi pada lipid ya, bahwa kerja sabun dengan cara bagian hidrofobik sabun yaitu rantai hidrokarbonnya itu akan berinteraksi dengan tetesan minyak. Tadi saya sudah bilang ya bahwa dia akan pelarut dengan pelarut yang nonpolar, berarti minyak. Sedangkan ujung ion sabun yang sifatnya hidrofilik akan tertarik ke air, sehingga akan terjadi pemisahan molekul minyak dengan air. Nah, sabun termasuk dalam golongan surfaktan atau senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Surfaktan itu sendiri adalah senyawa yang mengandung ujung hidrofobik dan ujung hidrofilik. Agar efektif kerja surfaktan, maka ujung hidrokarbon surfaktan harus mengandung 12 atom karbon atau lebih. Surfaktan ini dapat dibagi menjadi anionik, kationik, dan netral. Sabun termasuk dalam kelompok surfaktan anionik ya, di mana surfaktan kationik ini adalah mengandung gugus kation seperti amonium yaitu benzalkonium klorida. Tapi kalau pada sabun ini sendiri kan dia mengandung apa? NaOH atau KOH. Nah, ini contoh dari sabun ya, yaitu natrium stearat. Jadi kalau natrium stearat berarti ada natrium dan juga sebagai gugus hidrofiliknya diikuti dengan asam lemaknya yaitu natrium, diikuti dengan ekornya ini adalah yang mengandung rantai hidrokarbon panjang yaitu dia asam stearat ya. Maka terbentuklah gabungan dari natrium hidroksida dengan asam stearat menjadi natrium stearat yang merupakan sebuah sabun. Ya, jadi ada juga namanya natrium palmitat. Ini kita bisa temui pada beberapa sabun. Jadi coba Anda sekalian melihat pada ketika mandi, coba dicek kira-kira nama senyawa apa yang ada di situ yang merupakan gabungan dari sebuah basa dengan sebuah asam lemak. Ya, ini contohnya ya.
bahwa seperti satu merek ya, saya tidak disponsori oleh merek ini. Contohnya ini Dove, dia gabungan dari apa? Natrium stearat. eh, ini anggapan saja ya, sebuah sabun, bukan semua merek Dove pasti ini ya. Sebuah sabun itu contohnya adalah gabungan dari natrium stearat eh, dan juga dari gabungan dari asam lemak ya. Asam lemak yang kita maksud adalah asam stearat. Nah, kita perlu mengerti tentang saponifikasi, yaitu saponifikasi ini adalah proses pembuatan sabun dengan hidrolisis lemak dan minyak dengan alkali, di mana sabun dibuat dengan memanaskan lemak hewani atau minyak nabati dengan natrium hidroksida pekat. Tadi sudah bilang, intinya kalau lemak dan minyak digabung dengan basa, maka dia akan terbentuk sabun. Ya, lemak dan minyak ditambah dengan natrium hidroksida akan membentuk sabun dan gliserol. Kita harus mengenal juga namanya misel yang merupakan molekul dari sabun ini sendiri, di mana molekul sabun ini memiliki dua ujung yang berbeda dengan sifat yang berbeda, di mana bagian hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik ya, kita tahu hidrofobik itu yang larut dalam hidrokarbon, berarti dia yang rantai ya, jadi dia ini pasti bagian ekor. Nah, kalau bagian ionik yang pendek yang mengandung ceomin dan Na+ ini hidrofilik, dia bagian larut dalam air. Nah, cara kerja misel ya yang kita perlu tahu di sini, bahwa ketika ada kotoran di sini sabun ini dia akan molekul sabun ini akan mengikat ya. Kalau dia ada senyawa, contohnya kotoran yang sifatnya dia larut dalam air, maka dia ini akan ada ikatan dengan bagian yang non kalau dia larut dalam air dia bagian ujung, tapi kalau dia bagian yang tidak larut air berarti dia bagian yang non polar ya, atau bagian ekor. Jadi ini saya ringkaskan di sini terkait dengan mekanisme kerja sabun, di mana ketika kain kotor dimasukkan ke dalam air ya, kain kotor dimasukkan ke dalam air, dia yang mengandung sabun, maka ujung hidrokarbon dari molekul sabun dalam misel menempel pada minyak. Jadi ada yang menempel pada minyak atau partikel lemak yang ada di permukaan kain kotor. Jadi ada yang menempel pada bagian hidrofobik dan ada juga pada bagian hidrofilik ya. Kalau hidrofobik tadi bagian ekor, kalau hidrofilik dia bagian kepala. Nah, ya ini ya, kita lihat ya molekul sabun ada yang bagian polar tadi bagian kepala, dan juga ada bagian ekor yaitu yang mengandung asam lemak. Jadi saya ulangi lagi, ketika kain kotor dimasukkan ke dalam air yang mengandung sabun, maka ujung hidrokarbon dari molekul sabun dalam misal menempel pada minyak atau partikel lemak yang ada di permukaan kain kotor. Jadi ekornya ini akan nempel di bagian minyak tadi. Dengan cara ini, misal sabun menjebak partikel berminyak dengan menggunakan ujung hidrokarbon. Nah, ujung ionik dari molekul sabun tetap melekat pada air ketika kain kotor diaduk dalam larutan sabun. Partikel berminyak yang ada di permukaannya terdispersi dalam air yang menyebabkan kain menjadi bersih. Jadi, kebanyakan kan memang kotoran itu minyak ya. Jadi minyak-minyak ini akan kain kotor tadi akan pertama kali ditempel oleh bagian ekornya. Nah, ujung ionik tadi yang ini dari molekul sabun tetap melekat pada air. Jadi ujung ionik ini kan yang NaOH tadi ya, yang ada gugus polarnya. Ini akan tetap melekat pada air. Jadi ketika diaduk dengan larutan sabun, maka partikel minyaknya ini yang bagian ekor ini akan terdispersi dalam air, akan terangkat sehingga menyebabkan kain menjadi bersih. Nah, silakan Anda mempelajari lebih lanjut tentang mekanisme kerja sabun ini. Demikian yang saya bisa jelaskan mengenai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Selamat mempelajari materi-materi kimia organik 2 untuk persiapan UAS. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.